bilang, oh ini bendanya ini saat ini ada di belakang, jadi sosok beliau pun sekarang hadir, cuma jaraknya dengan kita ini sekitar 3 meter. Ketika hasil medis tak bisa diterima akal sehat, pikiran mengarah ke hal mistis pun menjadi nyata. Ada sosok gaib berusaha menunjukkan keberadaannya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kuak bersama. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channelnya Agung Putra. Hari ini kita akan kedatangan narasumber kita seperti biasa, dan juga kita kedatangan salah satu teman spesial kita yang mengalami kejadian mistis. Nah, hari ini apa yang bakal diceritakan, apa yang bakal diungkap, kita tunggu untuk kegiatan kita berikutnya. Oke, jadi seperti janji kita, hari ini ada kedatangan teman kita yang punya pengalaman mistis ya menurut dia. Nanti bakal kita coba kita bongkar-bongkar. Mungkin nanti dari sudut pandang menurut beliau bagaimana ceritanya, nanti kita sama-sama bongkar di dalam. Ayo kita ke dalam. Sini beli. Jadi sekarang kita sudah berkumpul di sini bersama narasumber kita dan juga teman kita yang tadi sudah saya bilang ada kejadian mistis. Ya, kita bakal bongkar. Jadi sebelumnya ya, kita juga sudah kenal lama ya dengan teman kita, dan menurut penuturan dari teman kita juga pernah diingatkan sesuatu gitu ya. Mungkin dari Beli boleh coba diungkap dulu kira-kira apa nih yang pernah diingatkan nih kepada teman kita nih, kejadian apa atau ada yang perlu diperhatiin, dijaga gitu Ya, sebelumnya ini kejadiannya itu sekitar kalau nggak salah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun lalu ya. Jadi pada saat itu kita sedang ngobrol ya, santai lah sambil ngopi waktu itu ya. Ngopi Oh, kita ini sambil ngopi. pertemuan untuk ngopi awalnya. Ya, awalnya sih nggak membicarakan hal di luar dari nalar kita gitu. Akhirnya pada saat itu tiba-tiba ada selah kita membicarakan hal yang di luar dari logika atau nalarnya si Koko. Ternyata saya ada memberikan informasi saat itu ya, setelah berbicara panjang, ada satu hal yang saya ingatkan kepada Koko sendiri. Ada sesuatu nih kok, ini informasinya sih dari leluhur, saya bilang dari leluhur, kemungkinan sesuatu ini buat Koko, saya bilang. Saat ini sesuatu itu yang saya bilang ini sesuatunya benda, yang dimana benda ini sesuatu yang tidak bisa dilihat, itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja, saya bilang. Kayaknya ini suatu pegangan atau perlindungan untuk Koko sendiri gitu. Bendanya itu waktu itu kalau nggak salah panjangnya segini deh. Nah, saya bilang, oh ini bendanya ini saat ini ada di belakang, kemungkinan nantinya akan bisa masuk ke tubuh atau ada mendampingi di samping, bisa di samping atau di belakang, saya bilang. Tapi untuk saat ini terserah Koko sendiri gitu loh. Apakah Koko percaya apa tidak, itu kembali ke pribadinya Koko. Saya cuma memberikan informasi saja, saya bilang gitu. Kalaupun nantinya masuk ke tubuh, terserah Koko. Kalau memang tidak ada bermasalah di tubuhnya, itu bisa saja di dalam terus. Kalau memang ada masalah, kita keluarkan aja biar dia tidak ada di dalam tubuh kita. Seperti itu salah satunya saya informasikan ke Koko. Itu aja yang 2 tahun lalu gitu, Pak. Jadi tanggapan Koko pada saat itu kira-kira apa ya?
pada saat dikasih tahu sama beli ada sesuatu yang mungkin mengikuti atau gimana gitu, ada gak selain tanggapan tadi ya, mungkin ada kejadian-kejadian apa yang mistis yang agak janggal gitu? Selama sesudah pemberita diceritakan Agung, selama waktu itu saya tidak ada masalah apa-apa. Yang saya rasakan cuma ya, sebenarnya sih nggak begitu terasa sih, di badan nggak ada rasa apa-apa. Nah, sesudah berjalan 2 tahunan, baru awal tahun ini saya ada kejadian yang menurut saya tuh agak janggal. Yaitu kejadiannya tuh jam 2 pagi saya bangun karena ingin ke kamar mandi. Saya bangun, saya keluar kamar. Nah, nggak tahu gimana pikiran saya berubah, saya mau merokok dulu, dan kebetulan rokok saya di bawah. Jadi saya ya mau turun tangga. Begitu turun di jenjang 1-2, nggak salah 1-2, saya langsung nggak tahu apa. Setahu saya begitu saya bangun naik, saya sudah di bawah tangga lantai 1 dengan berdarah-darah, dan susah payah saya lari kembali ke lantai atas. Ya, telepon suruh minta bantuan. Oh, jadi kejadiannya itu di rumah ya, berarti ya? Di rumah. Berarti kejadiannya di malam hari? Di malam hari jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya? Ya, sehingga saya masih jam 2 pagi. Oh, jadi pada saat itu ada gak yang luka atau gimana gitu pada saat itu? Saat itu yang luka, tangan kiri saya retak. Oke, tangan kiri bagian retak. kepala saya itu berdarah. Cuma di pelipis, yang lainnya sih sudah nggak ada. Yang lainnya ada gak perasaan firasat apa sebelum kejadian dan sesudah kejadian gitu? Kalau sebelumnya nggak ada. Selama dari dapat cerita dari Agung sampai kejadian jatuh tuh baru saya agak pertanyaan yang menjanggal, makanya ya kembali saya mau tanyakan ke. Oh, jadi dari Koko merasa ada sesuatu nih gitu. Aneh, ya. Yang aneh ya, yang Ya. aneh. Makanya hari ini kita janjian pengen tanyakan ke beli ya. Ya. Oh, jadi dari hasil pemeriksaan itu ada gak dikatakan sama dokter segala macam, atau ada sesuatu yang aneh, atau hanya luka biasa, atau hanya patah dengan biasa Dari gitu? kejadian jatuh itu, saya sampai rumah sakit pun cuma ada retak di lengan. Ini retak dikit. Oke. Sama terakhir luka-luka pasti ya, luka-luka dikit di kaki, sama di kepala itu cuma di pelipis dikit aja. Habis itu nggak ada lagi. Oh gitu ya. Ya. Dan sesudah pemeriksaan, dan saya dianjurkan ronsen satu badan. Ronsen Karena, satu badan. karena kejadiannya kan dari tangga atas tuh jatuhnya Ya. berguling-guling, dan saya tidak jatuh bergulingnya tuh saya tidak merasakan gimana tuh jatuh, saya nggak tahu. Yang pastinya begitu saya turun, blank hitam kayak kita blank, habis itu udah di bawah. Udah, begitu kepala saya buka mata angkat, udah di lantai satunya. Nah, jadi dari hasil ronsen itu saya ada pertanyaan yang ingin saya nggak terpikir untuk saya ya. Waktu habis ronsen, dokter pun ada bertanya ke saya, benda apa ini? Saya sendiri nggak tahu. Itu tertancap di wajah saya. Ada sesuatu yang tertancap di wajahnya Koko gitu. Hari ini ada bawa hasil ronsennya? Ronsen ada. Ada ya? Mungkin bisa sama-sama kita ini ya, kita perhati nanti hasil ronsennya itu Ingin bagaimana. tahu apa ini? Nah, nanti kita sama-sama nanti kita minta mungkin penjelasan dari belinya. Gimana dibacanya? Terbalik. Banyak yang difoto. Nah, ini yang jelas. Jelas. Coba. Mungkin coba pakai lihat sinar apa ya. yang Kita sama-sama melihat ya. Pakai sinar ini ronsen tengkorak ya. Tengkorak. ini Oh iya benar. Nah, Ini di sekitaran Ada sesuatu ya
itu kayak dibilang kayak benda tajam atau Suatu seperti benda lah, tombak, kayak, suatu benda lah. Ini kan gini, Nancap. makanya kemungkinan dokter itu bingung benda apa. Oke, mungkin teman-teman bisa ini ya, dilihat juga ya. Teman-teman bisa sama-sama lihat juga. Yang seperti Sama digigit. ini pun kelihatan Itu juga. dari samping, ada yang dari samping Jadi ini tampilan depannya seperti ada sesuatu ya, ada sesuatu yang menancap di sini ya, di bagian mulut rahang sini ya. Oke. Nah, jadi ini bisa sama-sama kita perhatiin nih. Ini nanti perlu kita sama-sama ini pertanyakan sama narasumber kita, apa sebenarnya ini? Ya mungkin boleh beli jelasin ya. Ini kira-kira apa? Mungkin dari mistisnya atau gimananya gitu. Karena secara kita manusia ya mungkin nggak akan ada ini ya. Ataupun pada saat kejadian dia jatuh mungkin ada sesuatu yang tertancap obeng atau apa ya. Ini tertinggal tapi terlihatnya seperti itu ya. iya. Tapi nggak ada ya, nggak ada bekas luka ini ya. Nggak ada ya. Informasinya mau nanya dulu nih. Informasi dokter kalau kayak gini gimana kedokteran? Nah, Dari dokter itu begitu apa dulu? hasil awalnya saya udah ronsen keluar, terus dianjurkan ronsen ulang. Oke. Ulang sama juga hasilnya. Hasilnya sama juga. Sama. Jadi saya waktu di ruang ronsen saya nggak tahu. Begitu keluar balik ke ranjang kamar, dokternya datang nanya, maaf Pak, saya maaf dulu, Bapak ada pakai susuk nggak? Kata susuk itu yang selama ini saya dengar kan orang yang mencari ibaratnya menanam sesuatu tuh di wajah. Tubuh lah ya. Jadi saya bilang saya nggak pernah yang begituan. Oh ya. Dan dokter itu keluar, saya dengar mereka by telepon berdiskusi dengan dokter atau siapa, saya nggak tahu, dengan teman dia atau dokter di atas ketua, nggak ngerti. Mereka berunding agak lama baru masuk kembali. Habis itu ya mereka bilang mereka nggak tahu sumbernya apa. Jadi saya waktu itu saya tanyakan kondisi badan saya itu ada nggak yang berbahaya, pecah, penggumpalan darah atau apa? Katanya semua nggak ada masalah. Cuma ya itu retak tangan yang harus tetap diobatin. Sama Kalau luka luar luka ya. dikit itu ya akan sembuh sendiri katanya. Ya itu aja, sama minum obat, udah selesai. Jadi sebelum ini ya, sebelum di ronsen ya, atau sesudah di ronsen ya, ada nggak rasa ada sesuatu di sini? Karena ini Sesuatu yang ganjel ya. ini Ganjel. benar-benar lebih ya. Ini kan ada spernya lebih lagi ya. Berarti kan ada loh sesuatu di sini gitu loh. Apa penjelasan Agung Putra mengenai penampakan hasil ronsen tersebut? Waktu habis jatuh untuk habis lihat foto ronsen, saya nggak merasakan apa-apa juga, biasa aja. Begitu. Jadi ya mungkin dari Bli boleh coba dijelasin ya. Dari hasil ronsen ini apa ini sebenarnya gitu loh. Biar teman-teman juga bisa tahu. Tapi dari samping ujungnya luncing-luncing kayak pulpen loh. Kayaknya bukan pulpen. Ya. Saya kembali, sepertinya ini memang ada hubungannya waktu saya cerita di 2 tahun lalu. Jadi kondisi saat itu bendanya saya bilang kan itu masih di luar tubuh Ya. Bang Ito. Tapi pada saat saya memberikan informasi, saya tidak tahu akan terjadi seperti ini. Itu di luar dari itu rahasia alam mungkin. Jadi yang saya tahu di sana pada saat saya informasikan 2 tahun lalu adalah ini pemberian dari leluhur yang kemungkinan akan melindungi istilahnya keturunannya dia gitu. Yang terjadi pada saat ini adalah apakah, kan pasti dia bertanya ini
Koko nih, ya kan? Ya, Ko Henry juga bertanya, apakah ada hubungannya dengan ini? Iya, betul. Ternyata ada. Ya ini kita di luar dari nalar kita sendiri, itulah kebesaran Tuhan. Tuhan alam ini juga memperlihatkan secara langsung benda hal yang suatu yang astral itu bisa terbukti di ronsen. Secara Saya juga, ilmiah ya, secara ilmiah bisa diperlihatkan. Iya, Dan betul. ini sudah terbukti. Dan Betul, dokter pun kan bertanya ya, bertanya apakah dia pakai susu apa enggak. Gitu. Ternyata kan memang dari pribadinya sendiri memang nggak ada, ya kan? Ya, ini setelah saya deteksi, memang inilah sesuatu benda yang diberikan oleh leluhurnya 2 tahun lalu pada saat kita ngopi bareng ngopi bareng. Pada saat itu ada saya bilang ada di belakang, kadang dia di samping. Nah, kemungkinan akan ada sesuatu di keturunannya sebelum kejadian. Beliau itu sudah tahu. Kita kan nggak tahu akan ada kejadian nantinya. Apakah marah bahaya, apakah ya kecelakaan yang kita tidak inginkan lah, gitu loh. Nah, posisi di sini dia ini memang benda ini fungsinya untuk melindungi si keturunannya. Salah satunya kenapa saya berpikir tadi kebetulan sosok beliau ini mendengar kenapa ada dia posisinya di bagian kepala atau di gigi. Koko ini jatuh dari lantai 2 loh. Ya, atas jatuh ke bawah. Lantai 2 kan? Iya. Ke lantai 1. Nah, pada saat jatuh kita pakai logika deh. Astungkara beliau melindungi. Ini kepalanya dilindungi loh. Kalau coba berpikir dia tidak ada energi yang ini, bisa pecah kepalanya loh. Dari lantai 2 loh kok. Ini melindungi bagian kepalanya. Sehingga biasanya itu benda tersebut kalau ada di bagian kepala, dia posisinya kalau nggak di belakang, di bagian leher atau di depan sini. Nah, ini kemungkinan pada saat posisinya seperti ini, posisi si benda ini melindungi hal yang rawan di tubuhnya, di kepalanya Koko begitu. Ya, yang informasi dari beliau sih sebenarnya untuk melindungi semua. Cuma ada bagian yang paling rawan di tubuhnya dia adalah kepalanya ini. Dari lantai 2, saya juga baru berpikir, ini dari lantai 2 loh kok. Sadar nggak jatuh dari lantai 2 ke lantai 1? Posisi jalan, kalau kita terjungkar, kalau kita kaki nyangkut apalah, kita bilang kita masih sadar kan bisa megang. Iya. Ini posisi turunnya gimana saya sama sekali nggak Gitu. sadar. Yang tahunya sudah di lantai 1. Jadi Ya, dengan blank gitu. dengan ada ini ya, sosok benda ini ya. Iya. Berarti bisa kita bilang ada hubungannya dengan hal mistis ya mungkin. Ya, bukan ada hubungan, memang sudah terhubung dengan mistis ya. Cuma kita sebagai manusia kan kita nggak tahu kapan ini dia berfungsi, apakah berfungsi atau tidak. Apakah pada saat itu si Koko sendiri juga bingung, bener nggak sih ini dari leluhur. Nah, sekarang ini beliau itu membuktikan. Kadang membuktikan itu dari hal-hal yang kita nggak duga. Ya kan Kok? Koko sendiri sekarang ya tanggapan Koko terhadap hal-hal yang di luar nalarnya Koko sendiri, di luar logika kita. Leluhur Koko sudah menunjukkan hal yang luar biasa loh menurut saya. Ya, yang tidak bisa ditunjukkan, jarang loh ada orang yang seperti ini ditunjukkan. Gitu. Jarang ada loh Kok. Orang biasanya kalau ronsen kan normal lah, kepala. Ini ada sesuatu, apalagi dokter sudah berpikir kok ada benda lain, kok ada susuk, tapi ternyata Berarti tidak ada. di kedokteran mungkin juga sering dapat hal begitu juga. Mungkin, tapi belum tentu, mungkin cuma sekitar berapa persen lah dari orang yang seperti ini. Yang ingin, mungkin beliau benar-benar ingin menunjukkan kepada keturunannya, ini loh saya yang bantu, gitu loh. Itu kembali lagi
daripada keyakinannya Koko sendiri, saya bilang. Makanya saya juga kaget dia hubungi saya udah lama sekali nih gitu loh. Ya, saya juga kaget. Itu ini ternyata bisa dibuktikan gitu. Kan saya begitu kejadian, saya duduk berpikir, pernah kan diceritain waktu Iya. itu cerita santai lah, bukan untuk hal yang wah gitu, nggak. Waktu itu kita cerita santai. Memang di logika saya berpikir benda ini ada, kan kita nggak lihat. Iya. Ya pasti saya sendiri aja ada benda dari leluhur. Kalau kita bilang benda dari leluhur biasanya warisan yang kita tahu. Iya. Nah, itu udah pasti kelihatan. Kok yang gini-gini kan kita nggak lihat. Ya sampai kejadian ini habis dapat foto ronsen itu pun ya kepikir ini kayaknya pernah diceritain, apakah ini? Oh, jadi awal nih kita balik ke awal 2 tahun yang lalu ya, pernah dikasih. Nah, kenapa pada saat itu Koko tidak merespon atau gimana gitu, atau pengen cari tahu ya apa nih sosok yang mungkin mengikuti atau menjaga atau gimana gitu? Waktu ketemuan itu kita bahas bisnis ya. Iya, kita ngobrol Ekonomi lagi pusing-pusingnya, Kita nggak ngobrol kepikiran gua yang hal begini. Yang saya kejar ya bisnis. ini tiba-tiba Kerja. Ini jadi kita ngobrol ini loh bisnis apa gini-gini ya Gong ya. Iya. Ini tiba-tiba Sosok apa yang terdeteksi memberikan benda tersebut? Simak terus video ini. Agung di belakang ya ada ini loh, ada Ya. ini. Itu mendadak. Habis cerita udah lewat, udah kita ngobrol lagi biasa ke ngopi santai ke hal yang Jadi pada saat itu ya mungkin saya memang nggak ya respon banget. sambil sembari cerita yang lain tiba-tiba Cerita. masuk ini ya. Iya. Nah, tiba-tiba setelah itu ada ini, kok ada sosok di belakangnya Koko, saya bilang. Kok itu ada sosok datang, saya bilang coba saya deteksi dulu apakah itu hubungannya ada dengan Koko atau memang yang ada di sekitar tempat kopi ini, saya bilang. Ternyata itu memang dari keluhurannya Koko gitu loh. Dan memberikan suatu benda gitu. Benda itu secara spesifik saya nggak menjelaskan karena tujuan kita kan ngopi nih, ngobrol yang lain gitu. Kalau di sebelah orang kan nggak enak kita berbicara seperti itu. Akhirnya cuma sepintas itu saya kasih tahu. Nah, kebetulan kita lagi ngobrol hal seperti ini, mungkin connect dengan beliau, sosok yang perempuan itu yang sebagai leluhurnya Koko kebetulan hadir gitu. Nah, jadinya mungkin kita bicarakan, mungkin ada sesuatu hal yang memang menyangkut benda ini dengan beliau. Jadi sosok beliau pun sekarang hadir, cuma jaraknya dengan kita ini sekitar 3 meter. Tuh. Dan juga informasi dari beliau bahwa ya memang benar beliau yang memberikan ini untuk hubungannya karena adanya mungkin kecelakaan yang kemarin itu biar si Koko ini tidak parah kecelakaannya. Gitu. jadi kita coba flashback ya. Iya. Saat mungkin 2 tahun lalu lagi ngobrol-ngobrol di warung kopi ya. Ya. Pada saat diberitahu nih, ada gak dari Koko ini menolak gitu? Nggak ada lah yang ngikutin gitu. Ada gak gitu ya kira-kira? Waktu itu enggak ya kok ya. Dia bilang, ya saya bilang kalau memang itu dari leluhurnya, ya saya doakan. Biasanya saya suruh juga mendoakan kalau memang itu dari leluhur yang turun atau mengikuti atau membantu. Koko langsung mendoakan dalam hati. Dalam hati kita berterima kasih kepada beliau. Beliau sudah hadir, beliau sudah memberikan sesuatu. Setelah itu udah lewat gitu aja, kita lanjut kopi lagi. dan nggak pernah Nggak pernah. bahas ini Nggak lagi. pernah bahas itu Nggak lagi. pernah. Saat Ketemu itu- nggak bahas lagi. Saat itu dikasih tahu ya terima-terima aja gitu Iya, ya. terima Cuman dulu. mungkin nggak difikirkan Iya, lagi, nggak dibahas lagi. Ya, karena Gitu itu, ya. waktu itu Koko mungkin pikir dia ya ini rahasia alam gitu. Hal yang kita jangan paksakan untuk biar kita tahu. Hanya pada saat itu dia cuma tahu ada leluhur yang datang, ada suatu benda yang dia kasih, dia terima kasih, ya sudah. That's it. Kita kopi, lanjut ngobrol yang Kopi, lain. santai-santai. Jadi secara penglihatan dari beli sendiri ya, ini berarti sosok yang baik lah ya, yang menjaga. Ini Bisa adalah dibilang ya.
sejenis pusakanya beliau. Sejenis pusakanya Ya, beliau. sejenis senjata beliau yang ditugaskan oleh beliau ini melindungi toko ini. Nah, pada saat itu saya nggak menanyakan untuk apa kegunaan, hanya sebatas melindungi saja. Ternyata terbuktinya memang cukup lama, 2 tahun loh. 2 tahun. Saya juga baru sadar sih, 2 tahun loh adanya kecelakaan seperti Kita itu. jadi Bli, setelah kita bincang-bincang tadi ya, setelah kita bongkar nih yang ada sosok atau sesuatu benda ya yang ada di Kuko, ya mungkin Bli ada sedikit pesan gitu ya kepada penonton. Mungkin boleh disampaikan pesannya. Jadi dari hasil kita pembahasan tadi itu, yang saya dapatkan adalah kita harus tetap berpikir positif apapun itu yang terjadi. Seperti hal seperti ini contohnya, kadang kan orang berpikir itu gangguan ya, seperti tertusuk, tapi ternyata setelah kita lakoni, setelah kita deteksi, itu bukan negatif, itu positif yang diberikan oleh para leluhur. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita harus tetap berpikir positif dan tetap berdoa kepada Tuhan biar kita dalam kegiatan aktivitas selalu dilindungi. Itu aja dari saya. Jadi teman-teman, begitu kesimpulan dari Bli ini, apapun yang terjadi kita tetap keep positive thinking, tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa supaya senantiasa melindungi kita. Ingat teman-teman, jangan lupa berdoa. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like dan komen serta di share. Oke, beginilah video kita hari ini. Om Santi 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 Om.